Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani yang kami cintai, bagaimana kita menjaga kualitas tanah kita agar apa? Agar produktivitas kita yaitu semakin baik. Apa toh kualitas tanah itu? Adalah kemampuan daripada tanah itu untuk menghasilkan produk tanaman yang bergizi, aman secara kesehatan, dan berkelanjutan. Sahabat petani yang kami cintai, lah sekarang bagaimana kita untuk membuat produktivitas tanah dan kualitas tanah kita itu akan menjadi tetap baik. Salah satunya yaitu kita mempertahankan bahan organik di dalam tanah. Ya, itu. Dan bahan apa yang dapat kita gunakan? Tentunya bisa yaitu berupa pupuk kandang, pupuk hijau, ya, maupun yaitu bahan organik yang lain yang dapat kita gunakan di dalam, yaitu untuk memperbaiki produktivitas tanah. Kita bicara masalah pupuk kandang. Pupuk kandang sejak dulu yaitu sudah digunakan oleh manusia. Kakek-kakek, nenek kita dulu adalah sudah menggunakan yaitu pupuk kandang ini. Lalu pupuk kandang itu apa? Pupuk kandang itu adalah didefinisikan sebagai semua produk buangan dari binatang peliharaan yang dapat digunakan untuk menambah hara, memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah. Ini bagus, sudah terbukti baik digunakan sejak dulu. Dan pupuk kandang itu termasuk yaitu bahan yang padat dan bahan yang cair. Dari kencingnya dan dari kotorannya ini, kotoran padatnya ini. Sahabat petani yang kami cintai, apabila dalam memelihara ternak kita itu diberi alas kandang, maka termasuk yaitu alas kandang ini umpamanya seperti yaitu jerami untuk sapi atau kerbau, sekam untuk ayam. Alas kandang ini dicampur dengan yaitu kotoran sapinya itu sendiri, kotorannya itu sendiri, kotoran padat itu sendiri, maka disebut sebagai yaitu menjadi satu kesatuan, disebut menjadi yaitu pupuk kandang. Penting juga alas kandangnya itu, ya, jeraminya pada sapi ini, yaitu untuk menyerap daripada kotoran cairnya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Beberapa petani memisahkan ini antara pupuk padat dan pupuk cair ini. Ya, ini. Kedua-duanya mempunyai yaitu kandungan hara yang bagus, baik untuk yaitu memperbaiki kesuburan tanah. Sahabat petani, lalu kualitas pupuk kandang itu ditentukan oleh apa? Atau komposisi hara ini sangat dipengaruhi oleh apa saja? Faktor apa saja? Tentunya jenis ternak yang kita pelihara. Apakah sapi, apakah kerbau, apakah ayam, apakah kambing, dan lain sebagainya. Kemudian umur daripada hewannya. Kemudian jenis makanannya. Dan alas kandangnya. Dan tidak kalah pentingnya yaitu penyimpanan atau pengolahan selama yaitu dalam penampungan itu sendiri. Sahabat petani, bagaimana penanganan pupuk kandang padat?
penanganan pupuk kandang padat ini oleh petani umumnya adalah sebagai kotoran ternak besar dikumpulkan 1 sampai 3 hari umpamanya. Kemudian pada saatnya kemudian pupuk kandang itu yaitu dipakai di dalam yaitu lahan kita. Atau dikumpulkan pada suatu tempat tertentu. Kalau sudah berkumpul, kemudian baru kita gunakan. Sahabat petani yang kami cintai, ya. Kemudian sekarang bagaimana kita? Perlu kita perhatikan yaitu tempat penampungannya. Ya. Hindari kehilangan daripada hara selama yaitu pengumpulan daripada pupuk kandang itu sendiri. Umpamanya alas kandangnya harus dikeraskan dengan semen agar haranya tidak tercuci ke bawah. Diberi atap agar yaitu tidak terjadi penguapan ulang unsur hara dan sebagainya. Sahabat petani yang kami cintai, untuk selanjutnya, bahkan untuk petani-petani yang maju, dia telah menggunakan yaitu mikrobia pendekomposer. Dengan tujuan untuk apa? Untuk mengurangi bau dan mempercepat daripada kematangan itu sendiri. Namun juga banyak juga yang dia langsung saja ditumpuk dan dibiarkan saja sampai pada waktu tertentu digunakan ke dalam lahan. Sahabat petani yang kami cintai, sebenarnya di dalam sapi itu sendiri, sapi itu dalam perut besar sapi ini, yang dinamakan rumen sapi ini, yaitu merupakan tempat untuk pendekomposer, mendekomposisi daripada bahan yang dia makan yang sempurna. Jerami dimakan, kemudian selama 1 malam maka dia dikeluarkan sudah dalam bentuk yaitu bahan organik yang sudah matang. Karena di dalam rumen atau perut besar sapi ini merupakan kondisi yang optimum untuk perombakan bahan. Mikrobia yang optimum, suhu yang optimum, temperatur yang optimum. Sehingga apa? Sehingga hanya dalam waktu 1 malam saja sudah keluar menjadi yaitu pupuk yang siap pakai. Ini. Sahabat petani yang kami cintai, tidak hanya sapi. Sebenarnya ternak-ternak lain itu mempunyai yaitu kandungan unsur hara yang cukup tinggi juga. Bahkan tidak kalah tingginya. Seperti ayam. Ayam itu kandungan darahnya N maupun P maupun K-nya jauh lebih tinggi daripada sapi. Kambing demikian juga, dia kandungan haranya N maupun P dan K-nya adalah dia jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, ini juga perlu kita perhatikan untuk bisa kita gunakan dengan baik. Sahabat petani, kalau kita hitung-hitung, 1 hari 1 malam itu, sapi itu kotorannya yaitu mencapai 20 sampai 25 kg. Jika kotoran cairnya itu juga bisa mencapai yaitu 8 hingga 10 liter kotorannya. Cukup tinggi bukan? Ya, ini. Sehingga kalau kita hitung-hitung, 1 sapi itu kotorannya dengan alas kandangnya itu kira-kira bisa mencapai yaitu 40 kg. Di mana alas kandangnya itu jeraminya itu meresap, ya. Dia menyimpan daripada kotoran cairnya sehingga kalau kita hitung-hitung kira-kira 40 kg lah. Ya.
Sehingga kalau satu musim tanam atau 3 bulan atau 90 hari bisa mencapai yaitu cukup tinggi 3,68 ton. 3,68 ton, anggap saja 3 ton umpamanya. Ini cukup berarti. Dan 3 ton ini bisa kita gunakan yaitu untuk musim tanam berikutnya. Sehingga kalau luas lahan usaha, sahabat petani semuanya itu umpamanya 0,25 atau 1/4 hektar sampai 0,3 hektar, maka dengan satu sapi itu adalah cukup bagus sekali. Sahabat petani, oleh karena itu perlunya program sistem gaduh oleh pemerintah ini terus tetap digalakkan kembali. Dalam rangka untuk meningkatkan populasi sapi, meningkatkan penyediaan daging, menunjang pertanian organik, dan akan meningkatkan produktivitas tanah kita. Menjaga produktivitas tanah kita. Sahabat petani, saya rasa demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.